Selamat malam semuanya, semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada senantiasa berada dalam kondisi yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap optimis dalam mengikuti pembelajaran online. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi Intermediate Accounting, di mana ini adalah materi yang terakhir untuk menjadi bahan ujian akhir semester, yaitu Accounting Changes and Error Analysis, di mana teman-teman bisa melihat untuk sebagai pengantar materi ini mendasarkan pada PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Nah, jadi dalam praktik nyata akuntansi, entitas ataupun perusahaan itu bisa saja di tengah jalan melakukan perubahan kebijakan akuntansi ataupun melakukan perubahan dari estimasi akuntansi ataupun mengkoreksi kesalahan yang terjadi di periode lalu. Apa itu kebijakan akuntansi? Kebijakan akuntansi itu bisa dikatakan bahwa suatu prinsip ataupun dasar atau peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Jadi contoh sederhananya kebijakan akuntansi itu adalah perusahaan misalkan memilih menggunakan metode pencatatan metode perhitungan persediaan ya, dimana metode perhitungan persediaan itu kan pengukuran persediaan bisa diukur dengan FIFO ataupun weighted average. Ketika perusahaan memutuskan FIFO, itu merupakan contoh dari kebijakan akuntansi yang ditetapkan perusahaan. Sehingga kebijakan akuntansi itu harus dapat menjelaskan pengakuannya, pengukurannya, dan cara penyajiannya. Jadi kalau dalam hal persediaan menggunakan metode FIFO, ya berarti kan dia tahu ya, ketika mengukur COGS-nya berarti kan barang yang pertama kali masuk akan pertama kali dijual. Nah, itu terkait dengan kebijakan akuntansi. Nah, sebenarnya ketika perusahaan memilih kebijakan akuntansi, diharapkan perusahaan itu mempertahankan kebijakan itu sendiri. Jangan sampai mengalami perubahan kebijakan. Kenapa? Karena ketika kebijakan itu diubah, maka akan berdampak pada laporan keuangan, berdampak pada cara penyajian, cara pengukuran, dan paling gampangnya sih pasti berdampak pada angka-angka di laporan keuangan itu sendiri. Karena kan cara pengukurannya beda. Kamu tahu ketika menghitung dengan menggunakan metode FIFO ataupun dengan weighted average, itu hasilnya biasa kan berbeda. Jarang sekali ditemukan hasil yang sama. Nah, oleh karena itu, tapi di kemudian hari bisa saja perusahaan melakukan perubahan dari kebijakan akuntansinya. Jadi kalau misalkan awalnya FIFO, bisa saja di kemudian hari menggunakan weighted average. Nah, apakah kebijakan akuntansi itu boleh? Nah, sebetulnya kebijakan akuntansi itu boleh kalau diizinkan atau disyaratkan oleh PSAK. Terus menghasilkan laporan keuangan yang lebih handal, lebih relevan. Jadi misalkan karena adanya perubahan kondisi keuangan, kalau menggunakan FIFO dirasa kurang ideal karena misalkan terjadi inflasi yang tinggi dan sebagainya, maka kebijakan menggunakan weighted average itu boleh menjadi salah satu pertimbangannya untuk mengubah metode yang tadinya FIFO menjadi weighted average karena perubahan ekonomi ataupun kondisi yang memang memaksa. Nah, akibat adanya perubahan, kalau perubahan itu dilakukan pada kebijakan akuntansi, maka entitas perlu menerapkan perubahan itu secara retrospektif. Retrospektif itu artinya apa? Mundur ke belakang. Jadi, suatu perubahan kebijakan akuntansi yang baru, seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan, sehingga perlu dilakukan yang namanya penyajian kembali retrospektif, seolah-olah kesalahan periode lalu tidak pernah terjadi. Nah, ketika kebijakan retrospektif dilakukan, maka
saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh itu perlu disesuaikan jumlah komparatifnya. Jadi intinya gini, gampangnya bahwa kalau mengubah kebijakan akuntansi, maka perusahaan harus melakukan perubahan secara retrospektif. Artinya apa? Misalkan perusahaan itu mulai mempublikasikan laporan keuangan sejak tahun 2010, sekarang di 2020. Nah, kalau secara bakunya, maka perusahaan itu harus menghitung ulang perhitungan persediaannya dari pertama kali dia membuat laporan keuangan dari tahun 2010 hingga saat dia mengubah 2020. Jadi dia mundur ke belakang, yang lama-lama juga ikut diubah. Nah, tapi kalau misalkan sudah terlalu lampau itu boleh dikecualikan. Jadi dalam arti kalau memang biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada manfaatnya, ya sebaiknya nggak usah. Karena kan buat apa kalau biaya yang dikeluarkan itu jauh lebih mahal daripada manfaat yang akan didapat. Intinya begitu ya. Jadi kalau kebijakan akuntansi itu retrospektif, artinya mundur ke belakang, semuanya diubah. Nah, lalu yang bentuk yang kedua adalah estimasi akuntansi. Jadi estimasi itu pertimbangan entitas atau perusahaan terhadap sumber daya ataupun terhadap segala suatu hal yang dimiliki. Estimasi akuntansi itu bisa mengalami yang namanya perubahan. Contohnya apa? Yang paling sederhana ketika ada piutang. Misalkan tahun ini perusahaan mengestimasi bahwa piutang yang tidak tertagihnya adalah 5%. Nah, bisa aja karena misalkan situasi saat ini ya, pandemi COVID-19, kan situasi ekonomi lesu. Bisa aja perusahaan estimasinya lebih konservatif. Sebelumnya mungkin hanya 5% doang yang nggak akan bisa ditagih. Karena pandemi COVID, perusahaan mengalokasikan 20%. Jadi yang tadinya 5% piutang yang tidak ditagih dialokasikan menjadi 20% perusahaan yang tidak dapat tertagih. Atau bisa juga estimasi akuntansi, misalkan gedung awalnya nilainya residual value-nya 10 juta. Tapi diestimasi, kira-kira gedungnya masih bagus nih. Di akhir masa manfaat, nilai residualnya bisa lebih dari 10 juta. Nah, itu bisa. Dan ketika terjadinya perubahan nilai residual value, maka tentunya akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi perhitungan depresiasinya kalau dia menggunakan straight line method ataupun menggunakan unit of activity ataupun menggunakan sum of the year. Kalau double declining ya tidak terpengaruh. Tapi kalau metodenya ketiga itu yang tadi sudah saya sebutkan, tentunya terpengaruh dengan perubahan residual value. Nah, bagaimana kalau mengubah metode penyusutan? Misalnya awalnya straight line, lalu di kemudian hari pakai double declining. Nah, itu masuk dalam kategori estimasi akuntansi. Kenapa masuknya ke estimasi akuntansi? Karena ini ekspektasi dari manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset. Jadi kalau misalkan perusahaan menilai bahwa aset itu di saat ini lebih cocok menggunakan double declining, sebelumnya misalkan straight line, lalu saat ini diperkirakan tahun ini pemanfaatan aset itu bakal besar-besaran, sedangkan tahun depan kemungkinan penggunaan aset itu akan menurun drastis. Makanya lebih cocok kalau menggunakan double declining. Artinya tahun ini penyusutannya besar, tahun depan penyusutannya lebih kecil daripada tahun ini. Sedangkan kalau straight line kan penyusutannya itu merata ya, setiap tahunnya selalu sama. Nah, bisa aja seperti itu ketika perusahaan memperkirakan kalau tahun ini pemanfaatan asetnya sangat besar-besaran, sedangkan tahun depan pemanfaatannya aset itu akan mengalami penurunan. Nah, itu boleh. Kalau straight line method itu kan dia selalu flat ya, selalu sama dari tahun ke tahun. Nah, itu boleh menggunakan double declining, dalam arti mengubah. Nah, makanya itu termasuk dalam kategori estimasi akuntansi. Jadi ingat ya, mengubah metode bukan perubahan kebijakan akuntansi, bukan perubahan kebijakan, tapi perubahan estimasi. Kalau lebih spesifik, estimasi apa? Estimasi dari pemanfaatan aset. Ya. Nah, kalau perubahan estimasi akuntansi, dia efeknya itu prospektif. Kalau tadi perubahan kebijakan akuntansi itu retrospektif,
Kalau retrospektif mundur ke belakang, kita perbaiki juga yang periode-periode sebelumnya, seolah-olah kebijakan itu sudah dibuat sejak awal. Nah, kalau prospektif ini maju ke depan. Jadi periode perubahan, dampak perubahan itu hanya ada di periode ini dan mungkin terjadi di periode mendatang, nggak ada di periode lampau. Ya, jadi kalau misalkan tahun lalu menggunakan straight line method, tahun ini menggunakan double declining, ya udah kita adjust penyusutannya ya yang tahun ini aja. Yang tahun lalu gimana? Nggak usah diutak-atik. Lalu book value-nya jadinya terpengaruh kok. Iya nggak apa-apa. Kita pakai tetap book value awal tahun ini, gitu ya. Jadi pengaruhnya, efeknya secara sederhana adalah efeknya ke depan, bukan ke belakang. Lalu kalau kesalahan itu dapat timbul ya, namanya kesalahan itu bisa bersifat material maupun tidak material. Nah, umumnya kesalahan itu ya tentunya harus diperbaiki ya. Nah, kesalahan itu bisa retrospektif, bisa juga prospektif. Nah, tergantung bagaimana kesalahan itu terjadi. Sebenarnya kesalahan yang terjadi di periode sebelumnya itu harusnya dikoreksi dengan penyajian kembali secara retrospektif, kecuali dinilai tidak praktis. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau misalkan cari bukti-buktinya susah dan cost atau biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada manfaatnya, ya lebih baik nggak usah, ngapain, ya kan? Nah, makanya ketika itu kalau dibilang tidak praktis, maka boleh melakukan perubahan kesalahan itu secara prospektif. Nah, penekanan yang ada di sini kita lebih ke hal-hal yang bersifat perubahan dari estimasi akuntansi dan kesalahan pencatatan. Jadi dalam soal di modul itu akan sangat jarang banget atau hampir nggak ada kita membahas mengenai perubahan kebijakan akuntansi. Kenapa? Karena repot kalau perubahan kebijakan akuntansi kita efeknya itu ke yang dulu-dulu, sedangkan kan data informasi di soal belum tentu lengkap mencangkup yang dulu-dulu, dalam arti tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan bahas problem 3 dan problem 5 ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama saya langsung masuk ke problem 3. PT Kusumka sedang membenahi pembukuannya dan menyewa jasa seorang akuntan profesional. Nah, perusahaan yang informasi yang pertama membeli sebuah mesin pada tanggal 1 Januari 2015 dengan harga 129 juta. Nilai sisanya 9 juta. Mesin tersebut diestimasi dapat menghasilkan 15.000 unit produk. Pada tahun 2018, mesin tersebut menghasilkan 3.250 produk, tetapi depresiasi dihitung oleh akuntan sebanyak 3.520. Jadi ini apa? Ini termasuk kategori adalah kesalahan pencatatan. Tidak melakukan pengubahan baik estimasi maupun kebijakan akuntansi, tidak. Tapi ini adalah salah catat. Harusnya 3.250 tapi 3.520 yang dicatat. Dan di sini kita tahu bahwa metode yang digunakan kalau diprediksi menghasilkan 15.000 unit tentu adalah unit of activity ya. Nah, maka kita melihat kalau misalkan kesalahan terkait dengan beban ataupun terkait dengan revenue, pokoknya hal-hal yang termasuk dalam akun temporer, artinya akun yang bisa ditutup di akhir periode. Kalau kesalahan itu terjadi di tahun sebelumnya, kan kalau sekarang ini kan kita di tahun 2019 ya. Nah, kesalahan itu terjadi di tahun 2018, berarti kan tahun sebelumnya ya. Pengaruhnya bukan ke expense, tapi return earnings. Kenapa bukan ke expense atau bukan ke revenue? Karena jurnal tersebut sudah ditutup. Kalau ditutup, tutupnya kemana? Return earnings. Itulah mengapa kalau kita sekarang ada di posisi tahun 2019, sedangkan ini kejadiannya tahun 2018,
maka nanti efeknya itu bukan ke expense tapi return earning. Alasannya adalah saldo akun expense sudah ditutup ke return earnings ya. Nah oke, jadi menghasilkannya 3.250 tapi penghitungan depresiasinya 3.520. Artinya apa? Terlalu banyak. Perusahaan terlalu banyak dalam menghitung depreciation expense pada accumulated depreciation. Terlalu banyak ya teman-teman depreciation expense pada accumulated depreciation ya. Akibatnya apa? Kita perlu gimana kita adjustnya, kita sesuaiin. Ini kebanyakan depresiasinya. Ya kita balik jurnalnya. Maka accumulated depreciation machine itu di sisi debit dan kreditnya adalah return earning. Kenapa? Karena sebelumnya di tahun 2018 kita kebanyakan menghitung beban. Harusnya 3250 dihitungnya 3520. Kebanyakan ya kan? Nah, makanya kita balik. Jadi karena kebanyakan kita balik. Kan normalnya depreciation expense pada accumulated depreciation. Nah, karena dibalik jadi accumulated depreciation. Nah, ingat, ini kan kejadian 2018, sedangkan kita kondisinya di tahun 2019. Artinya kejadian di tahun lalu. Makanya ini ditutupnya bukan ke expense, tapi karena jurnal expense itu sudah ditutup ke return earning, maka yang kita adjust adalah return earnings ya. Dapatnya dari mana kok? Ya kita biasa lah ya ngitung selisih perhitungan penyusutannya ya kan. 129 juta dikurang 9 juta. Ini dapat apa? Depreciable cost-nya. 129 juta kan cost-nya. 9 juta nilai sisa. Berarti 120 juta adalah angka yang akan disusutkan. Nah, kita kalikan dengan selisihnya. Harusnya 3250, tapi yang dicatat 3520 ya. Teman-teman tinggal kurangin aja. 3520 dikurangi 3250. Jangan lupa penyebutnya dibagi 15.000. Lalu teman-teman boleh pakai cara lain. Teman-teman hitung dulu DP yang salah, lalu hitung DP yang benar. Kemudian di sini teman-teman hitung selisihnya. Ya, jadi DP yang salah berarti kan 3520. Lalu masukin DP yang benar pakai angka 3250. Nah, berikutnya teman-teman tinggal selisihin. Nah, tetap hasilnya pasti 2.160.000. Lalu yang berikutnya, perusahaan menerima pembayaran piutang atas penjualan kredit sebesar 8980. Tetapi akuntannya mencatat pembayaran utang sebesar 8890. Nah, jadi kalau di sini kejadiannya adalah kita melunasi kita terima pembayaran piutang, tapi perusahaan malah mencatatnya pembayaran hutang ya. Nah, jadi ini ada kesalahan. Nah, kalau kayak gini sebenarnya teman-teman boleh pakai cara gini. Kalau nggak ngikutin kunci jawaban, bisa pakai cara lain. Yaitu teman-teman, kita betulin dulu jurnal yang salahnya. Berarti kan yang salahnya apa? Menerima pembayaran piutang atas penjualan kredit, tetapi mencatat pembayaran piutang sebesar 88. Berarti kan kalau mencatat pembayaran utang kan accounts payable pada cash. Ya kan teman-teman? Nah, ini yang salah. Maka ketika kita betulin, kita bisa bikin jurnalnya cash pada accounts payable. Kita balik dong supaya 0. Nah, kita betulin yang salah dan kemudian kita bikin yang betulnya. Kita bikin yang benarnya, yaitu menerima pembayaran. Maka cash pada account receivable. Nah, kalau teman-teman bikinnya kayak gini boleh. Jadi yang atas cash pada accounts payable itu tujuannya apa? Membetulkan yang salah, membetulkan angka yang ini 8890. Nah, lalu yang bawah cash pada AR itu angka yang benar 8980 ya. Nah, tapi kalau kunci jawabannya kalau bisa sih ya, kalau teman-teman bisa sebaiknya digabung aja. Jadi yang pertama kita salah catat ya, kan kita catatnya pelunasan hutang. Berarti kalau pelunasan hutang kita kan catatnya accounts payable di debit. Maka karena kita perbaiki accounts payable-nya, kita ubah ke kredit ya. Kita offset, kita balik ke kredit karena kita ingin memperbaiki kesalahan. Maka accounts payable-nya sebesar 8890 di kredit. Lalu yang berikutnya kita catat yang benarnya account receivable, yaitu ya penerimaan kita berapa? Piutang yang kita terima 8980. Jadi kita catat 8980. Nah, semuanya tinggal ke cash.
Kan kalau teman-teman bikin jurnalnya kayak gini juga sama ya, cash pada AP, cash pada account receivable. Ingat, cash pada AP ini dibikin tujuannya apa? Buat membetulkan yang salah. Kan kalau pembayaran hutang berarti kan accounts payable pada cash ya. Karena dibetulin maka jadinya cash pada accounts payable. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu yang nomor 3, usaha mengubah metode estimasi penyisian piutang. Nah, ini udah jelas ya, estimasi penyisian piutang berarti perubahan kebijakan estimasi. Dan itu artinya apa? Artinya perubahan itu dilakukan secara prospektif ya. Penyisian piutang dari 2% credit of credit sales menjadi 4% of receivable pada awal 2019. Namun, akuntan masih mencatat dengan metode yang lama hingga akhir 2019. Nah, jadi estimasi di tahun 2019 untuk pencadangan piutang yang tidak tertagih, dia pakai metode lama. Metode lama berarti 2% of credit sale. Padahal kalau metode yang baru kan 4% of receivable. Ingat ya, kan dia mengubah 2% of credit sale menjadi 4% of receivable. Artinya yang 2% ini metode lama, 4% metode baru. Lalu kita kasih tahu penjualannya berapa, saldo akhir account receivable-nya berapa, saldo AFDA-nya berapa, dan selama 2019 terjadi penghapusan piutang ya. Kita dikasih tahu teman-teman. So, maka kita perlu bikin AFDA-nya dulu nih. AFDA yang mana yang kita bikin? AFDA yang new, yang baru ya. Dikasih tahu bahwa saldo awalnya 1 Januari 2019 22 juta, masukin di sisi kredit 22 juta. Lalu ada penghapusan piutang. Kalau penghapusan piutang, teman-teman masih ingat ya, harusnya jurnalnya ya, apa jurnalnya? AFDA pada account receivable. Artinya apa? AFDA-nya di sisi debit. Makanya itu tidak benar ya. Kalau penghapusan piutang, AFDA-nya di sisi debit sebesar 10 juta. Nah, lalu yang berikutnya endingnya. Nah, kan kalau metode yang baru 4% dari receivable. Maka teman-teman lihat account receivable kita berapa? 525 juta. Maka 525 kalikan 4%. Nah, ini kan di akunnya kayak gini. Ini beginning 22 juta, 10 juta penghapusan, 21 ending. Nah, maka ini ada selisihnya. Ini yang akan kita cari ya, angka ini ya. 9 juta inilah yang kita cari. Dan kita akan jurnal ini. Jurnalnya apa? BDE pada AFDA ya. Karena AFDA-nya di sisi kredit. Oleh karena itu, BDE yang baru, yang new, karena metode baru ya. BDE yang new itu sebesar berapa? 9 juta. Dapat dari mana? Yang kuning ini ya, teman-teman ya. Lalu BDE yang lama, 13 juta, dapatnya dari mana? Ya gampang banget ya. Kalau yang lama itu kan dia langsung 2% of credit sales. Kalau misalkan dia 2% dari penjualan, maka dia pencatatannya nggak perlu buka ti account lagi ya. Jadi kan dia 2% dari, sebentar coba saya lihat ya. Ya 200 jutanya kan tunai, penjualan 850, dimana 200 jutanya tunai, sisanya kredit. Berarti kita tahu kredit berarti kan selisihnya ya, sebesar 650 juta. Nah, awalnya dia menggunakan 2% of credit sales, maka kita kalikan 2%. Maka teman-teman dapat angkanya 13 juta. Yang baru harusnya 9 juta ya. Ingat, kalau dia base-nya itu credit sales, nggak usah dibuka apa-apa. Kenapa? Karena nggak pengaruh. Nggak ada pengaruhnya dengan, beda dia dengan menggunakan dari pencadangan piutang. Ingat, kalau penyisiannya dari credit sales, berarti dia tidak ini ya, tidak buka the account of that. Karena kan dia credit sales, nggak ada pengaruh. Sedangkan kalau dari account receivable, begitu ada penghapusan, seperti tadi saya bilang, penghapusan itu kan AFDA pada AR. Nah, ini yang mempengaruhi. Makanya kalau dia basisnya itu adalah sales, ini kan 2% of credit sales. Berarti sales dong basisnya. Nah, dia langsung kalikan aja.
2% kali kredit salesnya. Karena sales total akan 50, 200 ya tunai, berarti kreditnya 650. Nah, di sini dikatakan bahwa apa nih? Perusahaan mengubah estimasi namun akuntan mencatatnya dengan metode yang lama. Berarti akuntan mencatatnya jurnalnya apa? BDE pada AFDA 13 juta. Padahal harusnya yang benar ini BDE pada AFDA sebesar berapa? 9 juta. Artinya apa? Pencatatan yang dilakukan itu terlalu besar, over value. Ingat, terlalu besar atau over value, terlalu berlebihan. Maka kita perlu adjust selisihnya. 13 juta ke 9 juta selisihnya berapa? 4 juta. Karena dicatatnya terlalu besar, maka seperti yang tadi di nomor 1, kita balik jurnalnya. AFDA pada bad debt expense sebesar 4 juta. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, oke, berikutnya gaji karyawan yang terutang hanya terusnya sebesar 32.120. Tetapi perusahaan mencatat sebesar 23.213. Nah, ini error juga ya, yaitu suatu kesalahan. Maka kita perbaiki. Harusnya 32.120 dicatatnya 23. Artinya dicatatnya kebesaran atau kekecilan? Kekecilan atau yang namanya under value. Kalau kekecilan berarti kita mesti apain? Kita mesti tambahin. Maka kalau tambahin jurnalnya ya seperti biasa, nggak usah dibulak-balik. Jadi salaries and wages expense pada salaries and wages payable. Kenapa? Karena yang baru dicatat itu 23 juta sekian. Padahal harusnya 32 juta. Berarti ada kurang catat ya, atau yang namanya under value. Maka teman-teman tinggal selisihin 32 juta sekian dikurangi dengan 23 juta. Ya. Nah, untuk yang berikutnya, perusahaan pada tanggal 24 Juli membeli kendaraan baru secara tunai 123 juta, nilai sisanya 8 juta. Akuntan perusahaan mencatat transaksi tersebut secara kredit sebesar 132 juta. Ya. Perusahaan juga belum mencatat penyusutan hingga akhir tahun, di mana kendaraan disusutkan menggunakan metode double declining. Nah, jadi perusahaan belinya kendaraan tapi dicatatnya secara kredit. Artinya apa? Adanya kesalahan pencatatan ya. Harusnya pembeliannya secara tunai tapi dicatatnya secara kredit. Jadi jurnalnya, kalau teman-teman bingung, teman-teman boleh kayak gini sebenarnya ya. Teman-teman bikin dulu yang benarnya. Kalau yang benar itu kan vehicle pada cash. Ini yang benar ya. Lalu yang salahnya adalah vehicle pada, karena dia itu accounts payable. Nah, vehicle sama vehicle tetap sama. Jadi dia awalnya catatnya vehicle pada accounts payable. Ini yang salah karena kan dicatat perusahaan mencatat secara kredit. Jadi vehicle pada AP ini yang catat. Nah, yang benarnya vehicle pada cash. Berarti vehicle sama vehicle sama kan teman-teman? Kita hapus. Nah, harusnya pada cash. Nggak boleh ngakuin AP. Maka kita hapus AP-nya. Kita buka ke sisi mana supaya hapus AP-nya di kredit. Maka kita hilangkan. Kita masukkan sisi debit. Maka jurnal perbaikannya adalah accounts payable pada cash. Ya, accounts payable pada cash. Jadi teman-teman kalau waktu ujian nanti teman-teman boleh kayak gini, bikin dulu jurnal yang salah. Berarti kan kalau yang salah itu kan pencatatannya itu salah dilakuin. Lalu teman-teman bikin jurnal yang benar. Nah, langkah pertama perbaiki yang salah, langkah kedua lakukanlah pencatatan yang benar. Nih, accounts payable di debit kan memperbaiki yang salah. Nah, cash ini memperbaiki yang benar. Vehicle-nya gimana? Vehicle-nya ya kan udah dicatat dengan benar, nggak ada masalah ya. Nah, masukkan nominalnya sebesar 123 juta. Jangan lupa perusahaan belum mencatat penyusutan hingga akhir tahun ya. Maka kita perlu catat penyusutannya. Ingat teman-teman, double declining. Berarti kita cari dulu persentasenya ya. 100% dibagi 8 kali 2. 100% bagi 8 itu kan 12,5 kali 2 berarti 25%, atau di sini 0,25. Jangan lupa dibelinya kan akhir Juli ya. Akhir Juli, 24 Juli. Berarti penyusutan bulan Juli nggak kehitung. Yang kehitung apa aja? Agustus, September, Oktober, November, dan Desember ya. Jadi yang kehitungnya kalikan dengan 5/12. Nah, lalu berikutnya
Hasil stok of name atas persediaan barang dagang per 31 Desember 2018 menunjukkan adanya selisih saldo 17.500.000 over value. Kalau over value artinya apa? Terlalu besar. Pencatatannya itu terlalu besar daripada kondisi nyata. Over, berlebihan. Nah, jadi kita mesti betulin. Nah, sekarang lihat tanggalnya 2018. Kita sekarang 2019. Ini berarti masa lampau ya, teman-teman ya. Maka kita betulin. Kita karena over value, berarti kita catatnya apa? Return earnings pada inventory. Kita harus kurangi nilai inventory kita. Kenapa kita harus kreditkan nilai inventory kita? Karena nilai inventory yang kita catat itu terlalu besar. Jadi terlalu berlebihan angkanya. Maka kita kurangi angka inventory pada return earnings. Sebesar berapa? Ya ini saldonya 17.500.000. Oke, yang berikutnya. Untuk mengembangkan usahanya, pada tanggal 1 Februari perusahaan meminjam dana 560 juta. Akuntan belum mencatat penyesuaian atas beban bunga. Jadi kalau dibilang belum mencatat penyesuaian atas beban bunga, maka kita mesti catat dong. Kan akuntannya salah ya, dia belum mencatat. Maka ya biasa aja jurnalnya interest expense pada interest payable. Angkanya dapat dari mana? Ya biasa aja ya, 560 juta kalikan 6%. Di sini kalau dirumus 0,06, lihat terbitnya 1 Februari. Berarti periode yang berjalan berapa bulan? 11 bulan. Maka teman-teman kalikan 11 per 12. Kita akan dapat angkanya 30.800.000 rupiah. Oke, berikutnya nomor 8. Biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin sebesar 1.245.000, di mana 65% dibayar tunai dan sisanya dibayar kredit ya. Akuntan catat transaksi ini dengan mendebit purchase dan mengkredit cash sebesar 245. Jadi teman-teman kalau bingung boleh bikin dulu nih jurnal salahnya. Purchase pada cash ya. Nah, ini jurnal yang salah ya. Ini jurnal yang salah. Nah, lalu teman-teman bikin jurnal yang benarnya. Harusnya kan pemeliharaan itu kan repair expense ya, repair and maintenance expense. Dibayar tunai dan kredit. Maka di sini ada cash. Dan ada kredit. Nah, ini kan jurnal yang salah, lalu ini jurnal yang pembenar. Nah, maka jurnal adjustingnya atau jurnal koreksinya, yang penting kan jurnal koreksinya ya teman-teman ya. Bagaimana? Jadi di sini akuntannya ini salah catat, kita betulin. Nah, jadi kita mesti bikin jurnal koreksinya. Ya teman-teman boleh kalau kayak gini cash. Jadi kita balik dulu jurnal yang salahnya ya. Cash pada purchase ini boleh banget. Baru teman-teman catat di sini repair expense. Lalu karena dia ada kredit ya, cash. Nah, kalau kredit kan kalau accounts payable kan harusnya utang dagang ya. Jadi di sini masukinnya accrued aja ya. Teman-teman tahu ya, accrued itu kan sama dengan hutang ya. Beban yang sudah kita akui tapi kita belum melakukan pembayaran terhadap beban itu, accrued. Nah, kayak gini. Jadi ini jurnal yang salahnya kita tulis kan akuntan mendebit apa? Purchase dan mengkredit cash ya. Nah, lalu kayak gini. Nah, jurnal koreksi kayak gini. Nah, ini boleh teman-teman apa? Boleh teman-teman gabungkan. Jadi ini boleh jadikan satu jurnal repair expense. Nah, nanti angka cash dengan cash akan saling hapus, akan saling offset ya, atau akan saling hapus. Nah, jadi kalau mau gampangnya ya kayak gini. Ya. Repair maintenance expense, purchase, cash, dan accrued. Atau teman-teman boleh pakai cara gampang. Dia akan catatnya purchase mendebit. Maka pertama masukin angka purchase ini di kredit. Sebesar berapa? Sebesar ini dia catat 245. Teman-teman masukin angka 245 ya. Nah, berikut ya, teman-teman lihat. Kita bikin jurnal yang benarnya. Kan kalau yang benarnya kalau pemeliharaan dan perbaikan berarti repair and maintenance expense. Masukin angka yang benarnya 1245. Lalu kita masukin dulu ke accrued expense-nya ya. Kita hitung accrued expense-nya yaitu 35%. Dapat dari mana? 65% kan tunai. Berarti sisanya kan 100 dikurang 65, 35.
Teman-teman tinggal kaliin 1245 kali 35%. Cashnya itu terakhir aja. Kenapa mesti terakhir? Karena tadi di sini ini kan ada cash, ini ada cash. Artinya apa? Bakal terjadi namanya saling hapus. Jadi kan kalau teman-teman memperhatikan, kalau kita bikin jurnalnya terpisah kan ada cash pada purchase ya. Artinya kalau ini saya hapus, purchase saya gabungkan, berarti kan cash di debit sama cash di kredit ada ya. Nah ini saling offset. Jadi angka ini teman-teman boleh dapat dari mana? Dari balancing aja sih. Atau teman-teman boleh pakai cara ini. 65% teman-teman kaliin 1245. Jangan lupa sebelumnya kita sudah kredit akun cash. Jadi kita cuma tambahin aja selisihnya, dikurangi dengan 245.000. Ini untuk yang nomor 8. Nah, berikutnya untuk yang nomor 9 ya. Saldo unearned revenue PT Kusuka tanggal 31 Desember 2019 sebesar 21.500. Nah, kita akan cek apakah angka saldo ini benar atau angka ini ngaco. Dimana sewa tersebut diterima tanggal 1 Mei 2018 sebesar 24 juta untuk 2,5 tahun. Oke, yang 2,5 tahun berarti kan 24 juta ya. Kita akui setahunnya berarti berapa ya kan? Nah, berarti kan selama tahun 2018 dari bulan Mei ya. Berarti kan berjalan berapa bulan nih? Mei sampai Desember, 8 bulan ya. Jadi kita hitung 8 bulan 2019 2020, atau teman-teman boleh pakai cara lain ya. Kalau saya sih nggak pakai cara ini. Kalau cara saya lebih suka cara gini. Lain itu kan 2,5 tahun. Berarti kalau 2,5 tahun berapa bulan? 30 bulan ya. Di 2018 teman-teman kita lihat dia udah jalan berapa bulan? Dari Mei ke Desember sudah kepakai 8 bulan. Lalu di 2019 sudah kepakai 12 bulan. Berarti selisihnya berapa bulan nih yang belum terpakai? Berarti selisihnya kan 30 kurang 8 kurang 12. Selisihnya adalah 30 kurang 8 kurang 12. Berarti selisihnya kan 10 bulan ya. Nah, kalau ini call-nya pakai angka-angka, pakai nilai nominal. Kalau saya ini ajarin teman-teman nggak pakai nilai nominal ya. Jadi 10 bulan ya teman-teman ya yang tersisa. Nah, berarti kalau kita mencari nominal yang benarnya, kalau mau ngecek caranya gampang. 10 tinggal teman-teman bagi dengan 30 ya. Kenapa? Karena 2,5 tahun kan 30 ya kali 24 juta. Berarti harusnya nilai sisanya sebesar 8 juta. Ini adalah nilai sisanya ya. Nilai sisanya harusnya sebesar 8 juta. Jadi saldo 31 Desember harusnya 8 juta. Kenapa? Karena kan sudah jalan 8 bulan. Kita boleh akui. Tahun 2019 ada 12 bulan. Kita boleh akui. Berarti yang belum boleh kita akui adalah yang tahun 2020 sebesar 10 bulan ya. Nah, kalau kunci jawaban call-nya dia pakai angka. Kalau saya ini pakai bulan, nanti saya kalikan 10 per 30 kali 24 juta. Hasilnya tetap sama-sama 8 juta. Nah, artinya apa? Ada yang belum kita akui. Dimana kan saldo unearned-nya 21.500 ya, teman-teman ya. Nah, kalau saya jadi teman-teman sih maka cara yang saya lakukan gini. Ini saya hapus. Unearned revenue itu kan hutang ya. Karena pendapatan diterima di muka itu sama dengan current liabilities. Karena itu hutang, nomor akunnya kan dikredit ya. Jadi kan unearned kita harusnya hanya tadi ini berapa? 8 juta ya. Ini saya pindahkan aja. Ya, 8 juta ya teman-teman. Tapi kan saldonya yang di sini adalah 21.500. Artinya kebanyakan. Maka kita perlu kurangi 21.500.000. Kita kurangi 8 juta itu sendiri. Nah, 13.500.000.
Nah, kita akan alokasikan ke yang tahun ini. Tahun ini kalau kamu hitung ini kan 12 bulan ya. Bisa pakai caranya 12 dibagi 30 dikalikan dengan 12 bagi 30 kalikan dengan 24 juta. Atau teman-teman nih pakai ini angka ini ya biar cepet ya, 9.600.000. Maka return earningnya dapat dari mana? Dapat dari selisihnya. Oke ya. Kenapa kita akui dulu current revenue? Karena kalau bisa terjadinya di periode ini kan kesalahan catatnya kan di periode ini ya. Saldo nya akhir tahun 31 Desember 2019. Jadi kita mengasumsikan kita belum akui land revenue. Nah, kalau untuk 1 tahun sudah diakui, berarti sisanya kan bagian dari mana? Jatahnya yang tahun sebelumnya, alokasi dari tahun 2018. Makanya di sini return earnings ya. Kayak gitu. Kalau teman-teman kurang paham, boleh ditanyakan di grup lain. Lalu yang berikutnya nomor 10, perusahaan memiliki gudang kecil yang dibeli sejak 14 April dengan metode sebesar 66 juta, nilai studinya 4 juta. Akuntan mencatat penyusutan pada tahun 2019 sebesar 7760. Nah, ini pencatatannya udah benar atau belum ya? Maka kita harus hitung depresiasi 2019 yang betulnya itu berapa. Oke, jadi costnya 66 juta kurangi dengan nilai sisa 4 juta, berarti kan 62 juta dibagi dengan masa manfaatnya, yaitu dibagilah 8, masa manfaatnya 8 tahun ya. Jadi depresiasi 2019 yang terjadi harusnya yang benar ada 7750. Tapi akuntan catatnya 7760, berarti ada salah catat. Terlalu besar atau terlalu kecil? Terlalu besar ya. 7760 lebih besar daripada 7750. Kalau terlalu besar gimana? Jurnalnya kita balik. Kalau terlalu kecil jurnalnya tetap kayak tadi ya. Jadi kan ada nih yang terlalu kecil nih. Tetap ya salaries and wages expense pada salaries and wages payable. Di jurnalnya tetap karena kekecilan nyatetnya. Kalau terlalu besar kita balik ya. Accumulated depreciation building, kita lihat ini kesalahannya di tahun berapa. Ternyata salahnya kan di tahun 2019. Makanya depreciation expense ya. Kalau salahnya di tahun sebelum-sebelumnya, bukan di tahun saat ini, maka masuknya ke return earning. Kenapa return earning? Karena akun pendapatan dan beban sudah ditutup ke saldo return earning atau saldo laba ditahan. Nah, kita adjust selisihnya. 7760 yang salah dengan 7750 sebesar 10.000. Jadi ini ya teman-teman untuk problem 3-nya. Kalau mungkin ada yang kurang paham, silakan ditanyakan ke saya. Nah, berikutnya saya akan masuk ke problem 5. Kalau bisa kita nggak lama-lama. Oke, biaya maintenance dan reparasi yang mesin yang merupakan capital expenditure dicatat sebagai beban. Nah, jadi dalam prinsip akuntansi, biaya yang dikeluarkan setelah aset dimiliki itu ada dua. Ada yang namanya revenue expenditure, ada juga yang namanya capital expenditure. Bedanya apa? Kalau revenue expenditure itu masuknya ke income statement, kita akuinya sebagai beban. Tapi kalau capital expenditure itu pengeluaran modal. Artinya apa? Kita kapitalisasi ke nilai asetnya. Kapan sih kita tahu aset itu boleh jadi capital? Kapan kita tahu aset itu hanya revenue expenditure? Taunya di mana? Kalau upaya yang kita lakukan berhasil menambah nilai sisa atau residual value, berhasil menambah umur manfaat atau useful life dari aset tersebut, maka kita boleh mengkapitalisasinya. Kenapa boleh dikapitalisasi ke nilai aset? Karena ya seperti saya bilang, pada akhirnya nilai residual value-nya akan bertambah. Pada akhirnya umur manfaatnya akan bertambah. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk memperbaiki aset tersebut, kalau bisa menambah umur manfaat, menambah nilai sisa, itu boleh. Tapi kalau kagak berpengaruh apapun, cuma buat keindahan, contohnya gedung ya. Misal gedung direnovasi. Kalau hanya buat ubah cat, tadinya warna hijau, sekarang jadi warna kuning, itu akuinya sebagai maintenance expense. Atau di cat itu supaya jangan sampai catnya ada yang tak kelupas. Nah, itu kan masalah-masalah sepele, masalah-masalah kecil, masalah-masalah operasional. Nah, itu dicatat sebagai beban expense, maintenance expense. Tapi kalau biaya renovasi gedung bisa menambah umur manfaat, tadinya cuma sisa 5 tahun menjadi sisa 10 tahun karena direnovasi tiang pancangnya jadi lebih kuat, jadi lebih kokoh.
Nah, itu boleh kita kapitalisasi. Jadi kita tidak mencatat expense. Kita catatnya apa? Building pada cash. Dalam arti lain akan menambah nilai aset itu. Jadi kita kapitalisasi dalam bahasa akuntansinya. Nah, oke ya. Jadi ini merupakan capital expenditure. Harusnya dia catatnya apa? Mesin pada cash. Nah, atas pengeluaran tersebut masa manfaat mesin bertambah 2 tahun ya kan, bertambah masa manfaat. Jadi harusnya kita catatnya mesin pada cash sebesar 20 juta. Tapi dicatatnya sebagai beban. Maka kita akan betulin cash dengan cash itu tetap ya, karena uang kita keluarkan tetap sama, maka kita betulin. Harusnya kita akumulasi atau kita kapitalisasi ke aset, maka kita catat di sini jurnalnya mesin dan kita hapus atau kita offset expense kita. Maka di sisi kredit adalah repair and maintenance expense. Karena apa? Kita hapus beban itu ya. Sebesar berapa? 20 juta ya. Nah, lalu berikutnya nomor 2, mesin dimiliki sejak tanggal 1 Januari 2017. Dengan harga perolehan mesin tersebut disusunkan dengan metode garis lurus dan hingga akhir tahun 2020 tidak pernah dilakukan penyusutan mesin ini sejak awal kepemilikan ya. Jadi sangat mengerikan ya teman-teman ya. Sejak awal beli nggak pernah disusutin. Padahal belinya aja dari kapan. Nah, sekarang ini kondisinya kita ada di tahun 2020 ya. Maka yang pertama kita hitung dulu depresiasi dari tahun ini. Dia menggunakan metode garis lurus ya, untungnya gampang ya, garis lurus. Berarti penyusutan per tahunnya depreciation expense-nya ya gampang, 80 juta tinggal dibagi masa manfaat dibagi 5. Hasilnya sebesar 16 juta. Nah, dibilang nih dia belum pernah sama sekali sejak awal. Berarti tahun berapa aja? 2017 belum. 2018 juga belum. Dan yang terakhir 2019. Ya, ingat kita di tahun 2020. Berarti yang belum tahun berapa aja? 17, 18, 19. Berarti 3 tahun. Nah, teman-teman tinggal kaliin aja. 16 kali 3, 48 juta. Selisihnya masukin kemana? Di sisi kredit adalah accumulated depreciation mesin. Gitu ya. Oke, lalu kita ke yang next ya. Pembayaran hutang kepada salah satu pemasok yang dilakukan tahun lalu dicatat terlalu besar. Jadi pencatatan kita buat bayar hutang terlalu besar. Kan kalau kita bayar hutang catatnya apa? Accounts payable pada cash. Karena terlalu besar atau over value, maka sederhananya adalah kita balik jurnalnya karena kita mau kurangin keduanya. Ya. Maka kita catat, kan ini dibilang pembayaran hutang yang dilakukan kepada salah satu pemasok dicatat terlalu besar 12.500.000. Jadi pembayaran hutang kita catatnya terlalu besar. Maka kita balik harusnya cash pada accounts payable. Jadi ini kuncinya kebalik ya teman-teman ya. Cash harusnya pada accounts payable. Kenapa gitu? Karena kita balik. Pembayaran hutang kita yang dilakukan tahun lalu itu terlalu besar, 12.500.000. Kok kenapa nggak masuk return earning? Ingat, accounts payable ini adalah akun dari statement of financial position, bukan akun dari income statement. Artinya, accounts payable ini ditutup nggak ke return earning? Enggak ya, tetap ada, tetap dibawa dari periode ke periode. Akun ini akun permanen. Ya, karena dicatat terlalu besar, berarti kan dia catat accounts payable pada cash-nya kebesaran ya. Maka karena terlalu besar jurnalnya kita balik cash pada accounts payable gitu ya teman-teman ya, 12.500.000. Nah, berikutnya pada akhir tahun ditemukan perusahaan belum melakukan catat estimasi garansi yang menjadi tanggung jawab perusahaan jika konsumen melakukan klaim. Teman-teman udah belajar ya di intermediate 1 di mana kalau ada garansi itu kan bagian dari provision ya. Perlu dilakukan yang namanya pencadangan. Jadi harus mencatat ya namanya liability. Sama seperti kita catat BDE pada AFDA ya. Ya namanya pencadangan. Jadi di sini maka kita catat pencadangannya, yaitu gampang ya. Warranty expense pada
warranty payable. Kenapa? Karena kita ingin melakukan pencadangan dari itu. Kita belum melakukan pencatatan terhadap estimasinya. Kita belum melakukan pencatatan. Nah, pencatatannya seperti di intermediate 1 ya, warranty expense pada warranty liability. Masukin aja angkanya 64.500.000. Lalu berikutnya yang nomor 5, perusahaan belum melakukan pencadangan piutang yang seharusnya dilakukan pada akhir periode. Nah, jadi ini ceritanya perusahaan belum melakukan pencadangan piutang ya. Kalau yang di problem 3 ada perubahan metode. Kalau di sini perusahaan ceritanya belum sama sekali, teman-teman ya. Nah, sekarang kalau berdasarkan kunci jawaban kan nggak dibuka ya the account AFDA. Nih saya pakai the account AFDA aja ya biar teman-teman nggak bingung. Oke, baik. Jadi di awal periode saldo awal AFDA-nya kan 7 juta. Masukin ke sisi kredit ya, 7 juta. Ada penghapusan nggak di sini, teman-teman? Nah, ada ya, ada penghapusan. Ingat, kalau penghapusan AFDA-nya di sisi debit karena AFDA pada air. 8.500.000. Mudah-mudahan angkanya pas ya. Ya. Terus saldo akhirnya. Akhir tahunnya berapa? 7% ya, teman-teman. 7% kita kalikan dengan mencadangkan piutang sebesar 7% dari saldo piutang yang ada. Saldo piutangnya 350 juta. Jadi kita cadangin 350 juta. Ya. Kebanyakan nolnya. Jadi kita dapat angkanya 24.500.000 ya, teman-teman ya. Nah, supaya hasil akhirnya di sini 24.500, berarti kita harus catat dong di sisi kredit ya. Maka kita perlu catat nanti BDE pada AFDA berapa? Ya selisihnya aja ya. Jadi 24,5 teman-teman kurangin 7 juta karena kan dia sama-sama kredit, tambahkan dengan yang di sisi debit 26 juta. Artinya angka 26 juta ini harus muncul. Supaya apa? Supaya di T account kita hasil akhirnya ada 24.500 ya. Maka di sini kita catat BDE pada AFDA sebesar 26 juta. Jadi boleh pakai T account atau teman-teman boleh pakai sesuai di rumusnya ya. BDE pada AFDA 26 juta. Kalau ujian allowance for the full account disingkat aja ya jadi AFDA biar nggak usah panjang-panjang nulisnya. Oke, berikutnya. Pada awal tahun 2020, perusahaan mengubah metode depresiasi kendaraan. Kendaraan tersebut dimiliki perusahaan sejak 1 Januari 2019 dengan harga perolehan 250 juta, nilai sisa 50 juta, memiliki masa manfaat 5 tahun. Hingga akhir tahun, perusahaan belum melakukan depresiasi atau penyusutan kendaraan operasional tersebut. Asumsinya penyusutan tahun sebelumnya telah dilakukan dengan benar. Jadi kita nggak usah otak-atik penyusutan tahun sebelumnya. Nah, ini saya hapus ya. Jadi langkah pertama teman-teman boleh menghitung book value dulu dari vehicle tersebut pada saat terjadinya perubahan estimasi. Pada saat perubahan estimasi atau perubahan metode ya. Kalau gampangnya kan gitu ya teman-teman ya. Kita ubah metode dari garis lurus menjadi double declining. Ya, kita hitung dulu book value-nya. Ingat bahwa penyusutannya berarti kita perlu hitung DP-nya dulu nih ya. Ya, karena saya jabarin kan jadi butuh waktu lebih lama ya. Nah, jadi depresiasinya teman-teman ingat dia ini 250 juta ya. Metode garis lurus jadi 250 dikurangi 50 juta. Jangan lupa teman-teman bagi 5 ya. Kan dia awal tahun sejak 1 Januari 2019. Jadi penyusutan 2019 full ya 1 tahun. Sebesar berapa bagi 5 ya. Nah, book value-nya teman-teman bisa lihat. Dia cost-nya berapa? 250. Tinggal kurangi 40 juta. Berarti hasilnya teman-teman tahu ya. Berapa? 210 juta ya. Nah, berarti buat menghitung DP yang terjadi saat ini, ingat kalau perubahan estimasi kan tadi saya bilang ya di pendahuluan, kalau ubah metode dari straight line jadi double declining atau sebaliknya double declining jadi straight line atau menjadi unit of activity ya whatever lah ya.
Nah, itu perubahannya prospektif. Artinya maju ke depan, bukan mundur ke belakang ya. Karena dia pakainya apa? Double declining. Masa manfaatnya dibilangnya kan tetap 5 tahun. Nah, di 2019 kan sudah berjalan 1 tahun, berarti manfaat yang tersisa menjadi 4 tahun ya. Maka teman-teman hitung dulu persentasenya. Persentase double declining. Ingat, persentase double declining kan gampang ya, 100%. Teman-teman bagi umur manfaatnya, teman-teman kali 2 ya. Tahu ya, 100% kan totalnya bagi 4. Kenapa 4 kok bukan 5? Ya karena kan 5 tahun ini terhitung dari 2019. Sekarang udah tahun 2020. Udah lewat dong 1 tahun, sudah terpakai. Makanya kita bagi 4 kali 2. Nah, jadi ini berapa persen nih kalau teman-teman hitung? 50% ya. 50%. Nah, jadi angka penyusutannya langsung aja 50% teman-teman kalikan dengan book value-nya. Sebesar berapa? 105 juta. Nah, teman-teman boleh dengan cara seperti ini ya, supaya teman-teman bisa mengetahui atau mendapat cara yang lebih sederhana. Jadi catat ya, depreciation expense pada accumulated depreciation 105 juta. Atau teman-teman boleh nih pakai cara yang dirumus, boleh kalau paham. Kalau mau enak sih mendingan pakai cara yang saya ajarin ini ya. Tapi kalau mau pakai rumus it's okay, nggak ada masalah. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Biaya listrik, telepon dan air yang akan dibayarkan 13.500.000 tidak dicatat. Jadi ada kesalahan ya, kurang catat. Jadi kita catat dulu. Biaya-biaya itu kan utilities expense pada utilities payable. Nominalnya berapa? 13.500.000 ya. Oke, berikutnya nomor 8. Dalam nilai penjualan telah tercatat salah satu transaksi yang sedianya barangnya baru akan dikirimkan pada 2 Januari 2021 dan seharusnya belum boleh dicatat sebesar 12.500.000. Karena barangnya baru dikirimnya 2 Januari, mau metode apapun ya, baik shipping point ataupun destination, ya itu kita tetap belum boleh ngakuin. Kalau shipping point kan dimulai dari saat kita mulai mengirim. Nah, ini ngirimnya aja tahun depan, tahun 2021. Sedangkan laporan keuangan kita kan tahun 2020. Berarti boleh nggak kita akuin? Belum boleh. Ini kan kejadian tahun depan ya. Kirimnya aja 2021. Mau metodenya shipping point atau destination ya nggak ada masalah. Intinya tetap belum boleh. Dan ini kan diperjelas ya, belum boleh dicatat. Artinya kita belum boleh catat ya. Karena kan penjualan tersebut dilakukan secara kredit dan menggunakan metode periodik ya. Jadi kita catatnya apa? Waktu kita catat kan pasti kita catatnya waktu kita akui kan account receivable pada sales revenue. Nah, itu kita nggak boleh, itu kita salah. Sama dengan yang namanya over value, sama yang pencatatannya terlalu besar. Jadi kita tinggal balik jurnalnya. Sales revenue pada account receivable ya. Karena kan awalnya kita udah catat, kita udah akui penjualan itu. Jadi awalnya kita catat piutang pada penjualan, account receivable pada sales revenue. Nah, itu nggak boleh diakuin. Akibatnya apa? Ya kita balik dong jurnal kita ya. Sales revenue pada account receivable. Masukin angkanya 12.500.000. Nah, berikutnya teman-teman nomor 9. Terdapat transaksi pembelian kredit 67.500 tetapi dicatat sebagai penjualan kredit. Nah, ini gampang ya. Jadi yang pertama kita bikin dulu kalau di sini jurnal yang betulnya. Berarti kan pembelian kredit ya. Purchase 67.500 pada accounts payable 67.500. Purchase sama accounts payable kan yang benar. Nah, yang salahnya kita kan catat penjualan kredit. Berarti kan kita catatnya apa? Account receivable pada sales revenue. Ya, kan kita mencatat penjualan kredit AR pada sales revenue. Nah, itu salah. Kalau salah gimana cara memperbaikinya? Kita balik. Kita balik jurnalnya ya. Kalau salah ingat kita balik. Maka kita catatnya apa? Sales revenue pada account receivable sebesar 67.500 ya. Jadi harusnya kan AP pada accounts payable. Nah, ini kan purchase pada accounts payable udah benar ya, teman-teman ya. Ini udah benar. Nah, yang salah kita catatnya penjualan kredit. Nah, kalau penjualan kredit kan kita catatnya apa? Account receivable pada sales. Itu yang kita catat. Padahal salah. Maka waktu kita betulin kita catatnya apa? Sales
dan account receivable. Kita balik jurnalnya ya. Oke. Penerimaan pelunasan piutang yang sebenarnya 23 juta tetapi dicatatnya 32. Berarti yang kita catat kebesaran ya. Kan kalau pelunasan piutang harusnya kita catatnya apa? Cash pada account receivable. Karena terlalu besar atau over value, lagi-lagi kalau terlalu besar sama kayak situasi sebelumnya. Kita balik ya. Kita balik jurnalnya menjadi account receivable pada cash sebesar 9 juta. Nah, jadi sebetulnya ini gampang ya teman-teman, masalah error, kesalahan. Yang penting paham konsepnya, tahu. Kalau nggak tahu konsepnya ya itu yang bikin jadi susah ya. Ingat, harusnya kita catatnya nih, jadi ini saya jabarin biar teman-teman nggak bingung. Yang benar itu cash pada AR. Nominalnya saya tulis harusnya ya, yang benar itu 23 juta. Tapi dicatatnya cash pada AR 32 juta. Artinya apa? Kegedean banget. Ya dong, harusnya cash sama AR kita kegedean nih. Nah, kita mau kurangin cash kita, maka supaya bisa dikurangin, cashnya kita ubah dari debit ke sesi kredit ya. Nah, AL-nya kan juga yang kita hapus kebanyakan. Harusnya cuma 23 pelunasannya. Kenapa kita hapus ya 32? Berarti kita mesti tambahin AL kita lagi. AL pada cash. Sebesar berapa? Ya selisihnya 32 dikurang 23. Berarti berapa? 9 juta. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, baik. Jadi ini penjelasan saya mengenai materi kita. Materi yang terakhir yaitu apa nih, accounting changes and error analysis. Jadi demikian ya penjelasan dari saya, semoga dapat membantu teman-teman. Kalau ada yang kurang paham, teman-teman silakan tanyakan ke saya. Jadi sekalipun di hari Senin nanti kita kuis, tapi untuk masalah topik ini saya tetap menerima pertanyaan, dan deadline pengumpulan kuisnya kan saya berikan hingga hari Rabu ya. Karena teman-teman saya asumsikan sambil belajar materi ini, maka deadline-nya saya beri kelonggaran hingga hari Rabu, tapi jamnya adalah jam 23.59 ya. Jadi kuis paling lambat dikumpulkan hari Rabu jam 23.59. Jadi teman-teman silakan mempelajari dulu materi ini baru mengerjakan soal kuis ya. Oke, selamat malam, selamat belajar, selamat berjuang. Semoga teman-teman tetap semangat, tetap optimis, sehat selalu, dan semoga teman-teman bisa memahami pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih.